Shalom teman-teman, puji Tuhan pada pagi hari ini saya masih berkesempatan untuk membawa sebuah renungan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 sampai 4. Sebelum kita memasuki renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi yang cerah ini. Saya masih berkesempatan membawa renungan Tuhan. Biarlah renungan ini dapat dipahami oleh anak-anak-Mu Tuhan, siswa-siswi SMA 13 Surabaya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya mari kita membacakan 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, maksud dari ayat ini adalah hendaklah perhiasan kita itu adalah perhiasan yang tidak dapat binasa, yang dimana itu berharga di mata Tuhan. Carilah apa yang berharga di mata Tuhan. Carilah apa yang dipandang Tuhan itu baik. Carilah apa yang dipandang Tuhan itu berkenan. Jadi teman-teman, yang pertama di dalam hidup ini, jangan kita mencari apa yang dipandang baik oleh manusia, tetapi yang terutama ialah Tuhan. Kalau kita mencari apa yang berharga di mata manusia, maka mungkin di pandangan manusia itu semua baik, tapi belum tentu di pandangan Tuhan. Sebab itu Tuhan harus utama di atas segalanya. Nah, sebelumnya perhiasan di sini tidak bicara soal wanita saja, tetapi umat-umat Tuhan. Hendaklah perhiasanmu bukan secara lahiriah, yang hanya terlihat secara jasmani, melainkan apa yang terpancar dari kehidupan hati kita. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita temukan, itu yang harus kita dapatkan. Apa yang berharga di mata Tuhan itu yang harus kita dapatkan, itu yang harus kita miliki. Sebelumnya tahu kan perhiasan yang hanya terlihat secara jasmani. Apa sih contohnya? Contohnya adalah kita memakai perhiasan gelang emas, kalung emas, anting emas yang sangat-sangat berlebihan dan mencolok. Mungkin perhiasan yang teman-teman pakai terbilang mahal harganya, tetapi saat teman-teman memakai itu, kehidupan teman-teman itu tidak menjadi berkat. Tetapi di sini saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memakai perhiasan secara lahiriah. Hanya saja jangan sampai apa yang teman-teman pakai, apa yang teman-teman kenakan bertentangan dengan firman Tuhan, yang artinya teman-teman menyombongkan diri. Kalau teman-teman mau sombong, itu jangan sombong dari apa yang milik Tuhan. Harusnya kalau mau sombong itu apa yang kita dapatkan sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita dapatkan tanpa Tuhan? Tidak ada. Semua yang kita miliki, semua yang ada di diri kita itu adalah milik Tuhan. Sebenarnya gak ada yang perlu disombongkan dalam kehidupan ini, teman-teman. Justru yang terpenting adalah bukan perhiasan secara lahiriah, tetapi harta yang tersembunyi dalam batinia atau hati kita. Sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, cara hidup kita, itulah yang harus kita ubah, yang harus kita perbarui. Kalau kita mengenakan perhiasan tidak dapat binasa atau yang tidak dapat hancur, mau kita beranjak berapapun usia kita, harta yang di dalam hati kita itu tidak dapat binasa atau tidak dapat hancur. Contoh, kalau teman-teman mencari perhiasan secara lahiriah, misalnya teman-teman mempercantikkan muka teman-teman, tidak ada yang salah. Kalau teman-teman lihat wajah teman-teman saat ini di depan kaca, wajah yang teman-teman lihat saat ini itu tidak akan sama rupanya saat teman-teman melihat lagi 20 tahun ke depan di depan cermin. Pasti akan berbeda.
Karena apa? Karena beranjaknya usia. Itu semua akan berubah kalau hanya sekedar jasmani. Sebab itu Tuhan ingin kita mencari harta yang tersembunyi di dalam hati kita, yaitu harta yang tidak dapat binasa. Sekian, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat memakai perhiasan secara batinia Tuhan, agar hati kami tidak dapat binasa Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup renungan pada pagi hari ini Tuhan, dan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.